Itulah kerinduan hati kami ya Tuhan, bahwa Tuhan mengangkat ke hati kami supaya rindu dengan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, melakukan hal-hal yang benar, menyukakan hati Tuhan. Bapa di surga, kalau kami boleh ingat, kami ingat dua hal, sama seperti yang dikatakan oleh John Newton. Kami ingat bahwa kami orang berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan, dan layaknya binasa. Dan kami juga ingat anugerah Tuhan limpah bagi kami semua, sehingga kalau kami boleh menjalani hari hidup kami dengan penuh harapan, dengan penuh iman, bahkan dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita, karena kami ingat bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan yang boleh kami terima. Sehingga dua hal ini mengingatkan kepada kami bahwa kalau kami berdosa yang sudah ditebus, harusnya kami hidup menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Tuhan nyatakan kepada kami, berikan kepada kami, untuk boleh kami pelajari, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami ingat kami berdosa, supaya kami ingat Tuhan sudah menyelamatkan kami, dan kami boleh hidup benar, menyukakan hati Tuhan. Tolong kami, hamba-Mu sebagai alat, kami semua yang belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami ditolong oleh Tuhan, mampu memuliakan nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Pada hari ini kita kembali lagi memperingati hari Jumat Agung, mengingat akan kesengsaraan, penderitaan Tuhan, kematian Tuhan bagi kehidupan kita. Saya mengajak kita memperhatikan bagian firman Tuhan dari Matius pasal 27. Matius 27 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat 26. Kita akan perhatikan bagian itu, dan saya mengajak kita membaca secara bergantian. Nanti pria ayat yang 11, wanita 12, demikian seterusnya, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-26. Di bawah tema Yesus di hadapan Pilatus. Mulai dari pria ayat 11, lalu wanita, demikian kita bergantian sampai ayat 6. 1, 2, 3. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negerinya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raja itu atas pilihan orang banyak. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus berbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Dia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Malah semuanya timbul kekacauan. Dia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak salah
Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesatnya, lalu disalibkannya. Kalau kita mau bertanya, sebetulnya siapakah yang menyalibkan Tuhan Yesus? Siapakah yang menyalibkan Tuhan Yesus? Seorang teolog berkata bahwa Tuhan Yesus secara kasat mata disalibkan oleh orang-orang yang beragama, tokoh-tokoh agama, imam, tua-tua. Bahkan mereka dikatakan menghasut orang banyak supaya ikut dengan suara mereka. Sehingga kalau ditanya siapakah yang menyalibkan Tuhan Yesus, jelas bahwa imam-imam, tua-tua, orang-orang beragama, politikus, pemimpin-pemimpin agama yang meneriakkan secara keras bahwa dia harus disalibkan. Tetapi tanpa mereka tahu bahwa sebetulnya semua ada dalam agenda Allah. Tetapi mereka melakukannya karena hawa nafsu mereka, karena kejahatan mereka. Maka kalau kita berkata bahwa Yudas berjasa karena Yudas menyerahkan Yesus, karena orang berkata, kenapa kemudian Yudas menjadi orang yang tidak diselamatkan, padahal dia berjasa menggenapkan rencana Allah. Sepertinya dalam bagian ini imam-imam, tua-tua, pemimpin-pemimpin agama itu, tokoh-tokoh politik itu sepertinya menjalankan rencana Allah. Karena sebetulnya memang Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk datang menebus dosa kita. Tetapi saya mau katakan bahwa agenda mereka, tua-tua, pemimpin agama ini berbeda dengan agenda Allah. Sehingga ada satu kalimat yang menarik, memang anak itu harus diserahkan, tetapi celakalah mereka yang menyerahkannya. Karena mereka menyerahkan karena kejahatan, bukan karena sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau di sekolah teologi itu perdebatan tentang bagaimana Yudas yang harusnya dianggap sebagai berjasa, padahal Yudas jelas-jelas berbeda. Dia punya keinginan yang berbeda. Dia menyerahkan Yesus karena dia ingin mendapat uang-uang, sehingga dia berani menjual Yesus dengan 30 keping perak. Tetapi dalam bagian ini kita melihat bahwa di mana orang yang mencari keadilan, disitulah sebetulnya cenderung terdapat ketidakadilan. Di mana orang mencari kebenaran, disitulah cenderung orang menemukan ketidakbenaran. Ini sesuatu yang sangat ironi. Sehingga kalau kita melihat dalam bagian ini, Yesus melihat suatu fakta, melihat begitu kejahatan manusia luar biasa, sehingga menarik ya, Yesus waktu pelayanan dia banyak bicara, tetapi waktu di pengadilan ini Yesus diam. Sampai Pilatus pun heran, kenapa Yesus diam, tidak membela diri? Harusnya dia membela diri. Tapi ada seorang pengkhotbah berkata, ini satu keagungan. Ada saatnya seseorang itu berbicara, tetapi ada saatnya seseorang memang berdiam diri. Ini keagungan, ini suatu keseimbangan. Ada saatnya orang memang harus berbicara, tapi ada saatnya orang harus berdiam diri. Yesus, kalau kita perhatikan ayat 11 sampai 14, dia berdiam diri. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam, kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu pun sangat heran. Kalau kita perhatikan dalam bagian ini, ada saatnya seorang yang agung memilih untuk berbicara. Tapi waktu dia berbicara, ada suatu rahasia, ada suatu hikmat, ada suatu waktu yang pas, tepat di sana. Tetapi ada saatnya seseorang berdiam.
Jadi jangan ngomong terus. Ada saatnya kita harus berdiam. Sehingga saya belajar dari cara Tuhan menciptakan dunia ini. Tuhan menciptakan hari pertama sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-7 Tuhan mengajarkan kita untuk beristirahat, berdiam, menikmati segala keagungan pekerjaan Tuhan bagi kehidupan kita. Ada saatnya kita sibuk bekerja, lakukan ini dan itu. Ada saatnya waktu kita datang pada Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, mengetahui bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Jadi kita bekerja, datang pada Tuhan, bekerja lagi, datang pada Tuhan lagi. Dalam bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus, dia berdiam, bukan dia tidak bisa membela dirinya. Yesus berkata, kalau dia mau undang malaikat begitu banyak untuk membela dia, dia bisa. Tetapi memang dia sengaja untuk membiarkan tuduhan-tuduhan itu mengalir, menimpa atas dirinya. Ya, saya pikir saat-saat seperti itu, sepertinya saat-saat di mana kita melihat kayaknya Yesus ini tidak berdaya. Sepertinya Yesus ini kok membiarkan orang memperlakukan dia secara tidak masuk akal. Tuduhan-tuduhan, saksi-saksi palsu yang menuduh ini dan itu. Mereka berkata bahwa Yesus itu menghina bait Allah. Yesus itu mengaku-aku diri sebagai Allah. Yesus itu tidak menghormati Musa dan tradisi orang Yahudi. Jadi begitu banyak tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada dia. Tapi tak kenapa dia pada waktu itu berdiam. Seorang wali negeri Pilatus sangat heran. Kenapa dia ini berdiam? Tapi waktu saya mulai mempelajari, merenungkan, memang Yesus membiarkan diri untuk diperiksa, untuk digugat, untuk diganggu keberadaan dirinya. Orang coba mencari celah untuk memeriksa tentang dia, siapa dia sebetulnya. Sebetulnya mereka tidak punya alasan untuk menangkap dia, menyiksa dia, bahkan menyalibkan dia. Tidak ada. Dan Pilatus sendiri mengakui bahwa tidak ada ditemukan kesalahan, satu titik pun tidak ada. Ya, kalau saudara mencari kesalahan saya, banyak kesalahan saya. Tetapi mencari kesalahan Yesus tidak ada. Sehingga waktu saya baca, seorang yang diam bukan berarti dia seorang yang hina, yang bodoh, yang menyatakan bahwa ia benar, bahwa dia orang bersalah. Tidak. Tapi memang dia sengaja membiarkan situasi itu terjadi karena dia tahu selama ini memang dia melakukan tugas tanggung jawabnya. Dan saat ini berdiam, dia tahu waktu Allah telah tiba bagi dirinya. Yohanes 19 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca buat kita. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam, kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum Musa, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Menarik ya, orang kafir coba melakukan aturan-aturan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah dicek, karena tidak mudah untuk memutuskan, apalagi ini hukuman yang harus hukuman mati, disalib. Waktu dicek, dicari kesalahannya ini dan itu, tidak ditemukan. Orang yang sudah terbiasa menghukum orang yang sudah terbiasa berhadapan dengan orang-orang yang jahat, memang dia memperlakukan hukum itu dengan baik. Coba dicari kesalahan Yesus apa sebetulnya? Tidak ada. Tapi orang teriak, "Salibkan dia, salibkan dia."
Sampai Pilatus berkata, kalau gitu kamu bawa dia, kamu salibkan dia. Mereka nggak mau menyalibkan dia, tetap memakai Pilatus untuk menyalibkan dia. Sampai Pilatus pun berkata bahwa dia sangat gemetar, sangat takut. Karena bagaimana mungkin kita bisa menghukum orang yang benar? Disinilah kalau kita perhatikan orang berdosa, dosanya meluap-luap, tidak ditemukan kesalahan, tetap saja berupaya bagaimana orang itu harus disalibkan. Ini menarik. Jadi kalau kita perhatikan, Yesus Barabas, Yesus Sang Mesias, mana yang kita pilih? Kalau Yesus Mesias, tadi jelas bahwa Pilatus sendiri berkata nggak ada kesalahan padanya. Sepanjang hidupnya dia menolong banyak orang, menyembuhkan orang, bahkan mengajar sesuatu yang baik kepada orang lain. Bahkan tidak pernah mengajarkan untuk memusuhi Kaisar atau Romawi. Tidak pernah. Tidak pernah memberontak terhadap Romawi. Itu hukum secara sipil saja. Apalagi terhadap Allah Bapa di sorga, karena memang kehendak Allah Bapa di sorga yang dia jalankan. Tetapi perbandingan terhadap yang namanya Yesus Barabas, memang sama-sama Yesus ya. Jadi jangan terlalu terkecoh dengan nama Yesus, karena ada suatu film yang kita tonton di investigasi crime di daerah Papua, ada orang mengaku-ngaku sebagai Yesus, ternyata mencabuli anak-anak, ternyata mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Dia ngotot bahwa Yesus itu adalah bukan seperti yang digambarkan di dalam Alkitab. Dia bukan orang kulit putih, bukan orang Yahudi, tapi Yesus itu orang Papua, kulitnya hitam, kemudian rambutnya keriting. Ya kalau benar sih nggak apa-apa. Tapi dia begitu rasisme, kemudian mengajarkan kepada orang bahwa Yesus itu ya begini, sehingga mempengaruhi banyak orang. Ternyata banyak juga pengikutnya. Adalah bagian ini, Yesus Barabas memang dia juga banyak pengikutnya. Dia seorang pemimpin dari golongan Selot. Kaum Selot itu adalah kaum pemberontak terhadap Romawi, karena memang kerajaan Romawi dianggap penjajah, sehingga mereka memberontak. Mereka tidak mau membayar upeti atau pajak. Mereka juga sangat menentang pemerintah-pemerintah Romawi. Lalu mereka menghambat perkembangan dagang dari orang Romawi, sehingga para pedagang itu dirampok, dibunuh, disiksa, dan mereka mengambil harta-hartanya. Jadi memang dia terkenal sebagai seorang penjahat yang luar biasa kejamnya. Dan memang kemudian dia ditangkap karena dianggap sebagai seorang pembelot, seorang yang mengganggu keamanan bahkan kelancaran daripada aktivitas kerajaan Romawi. Menarik bahwa dia namanya Yesus, tapi Yesus Barabas, artinya putra dari seorang ayah. Artinya dia seorang kebanggaan daripada ayahnya. Dia punya semangat, dia punya kekuatan. Tetapi dia menjadi seorang yang kemudian sangat memusuhi Romawi. Lalu dia mengambil jalan yang salah. Dia pemberontak, dia pembunuh, dia pencuri, dia penyamun. Ya, Alkitab dengan tegas bahwa orang Yahudi selalu berkata bahwa orang berdosa itu adalah pemungut cukai, penyamak kulit, penyamun. Dapat dikatakan ya pembunuh, termasuk orang-orang yang jahat. Status daripada Yesus Barabas ini, ya dia tahanan Romawi, orang yang sangat jahat, terkenal jahatnya. Dikatakan ayat yang ke-16, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Dia sudah sangat terkenal kejahatannya. Kalau Yesus terkenal kebaikannya, kasihnya, pengajarannya yang benar, tidak diragukan lagi, semua orang tahu tentang hal itu. Tetapi menarik bahwa
karena ada dengki, maka imam-imam, tua-tua, dan orang banyak dihasut. Sehingga ada kalimat di ayat 12, dituduh. Tetapi ada tuduhan yang diajukan imam-imam, kepala, dan tua-tua terhadap ia. Lalu karena mereka juga bukan hanya memberikan tuduhan-tuduhan, tetapi ada sesuatu yang terselubung sebetulnya yang muncul dalam hati mereka. Ayat 18, Pilatus mengetahui bahwa mereka telah menyerahkannya atau menyerahkan Yesus karena dengki. Yesus seorang yang benar, dicari kesalahan tidak ditemukan. Masa sih Pilatus bodoh itu tidak mampu menemukan kesalahan Tuhan Yesus? Kalau memang betul dia seorang penjahat. Tetapi karena orang dengki, maka dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Ya, kita tahu bagaimana tuduhan-tuduhan itu berlangsung. Yang memang saya pikir bahwa ya sebaik-baik apapun kita, ya kalau orang tidak suka dengan kita, tetap saja ada suatu tuduhan-tuduhan yang diajukan, yang disampaikan kepada kita. Memang saya selalu berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus sesuatu yang mungkin pernah dia alami. Maka dia kemudian berkata, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Karena tuduhan-tuduhan itu datang dari berbagai sisi. Itu bisa datang dari luar, itu bisa datang dari dalam, oleh seorang penjahat, bahkan oleh seorang yang menganggap dirinya pemimpin agama. Di sini pemimpin agama loh yang menuduhkan dia. Mereka yang mengajarkan kebenaran, mereka yang mengajarkan hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Taurat, mereka yang menuduhkan tuduhan yang palsu itu. Sehingga kalau kita perhatikan, Yesus Barabas orang yang jahat, orang yang terkenal berdosa, ya tentu di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus orang yang terkenal, sebetulnya tidak ditemukan kejahatannya. Semua orang tahu, tetapi dicari cara bagaimana supaya dia tetap disalibkan. Akhirnya kemudian nggak menemukan, otot-ototan, harus disalibkan, pokoknya disalibkan. Nah, kalau udah modal pokoknya ya susah. Dicari sesuai dengan hukum nggak ditemukan, lalu orang berupaya dengan omongannya, ya pokoknya harus disalibkan. Ini merupakan sesuatu yang sesuatu yang menurut saya perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Bahwa kalau kita mau jujur, apakah betul bahwa Kristus harus disalibkan? Tetapi bagian berikutnya yang saya perhatikan bahwa memang pada hari Paskah itu ada kebiasaan untuk membebaskan satu orang pada hari Paskah. Nah, sekarang siapa yang harus dibebaskan? Ya, Pilatus mungkin secara politis dia ingin supaya mereka janganlah memilih Yesus karena Yesus tidak ditemukan kesalahannya. Berharap tetap Barabas yang dipilih supaya Barabas ini tetap di penjara, kemudian Yesus yang selamat. Ternyata prediksi dia salah. Orang tetap ngotot supaya Yesus yang disalibkan, Barabas yang dibebaskan. Coba kita pikir secara logika sehat. Seorang penjahat yang melakukan kejahatan, pembunuhan, pencurian, perampokan, dan ini berbahaya. Bukan hanya bagi masyarakat secara umum, tetapi juga bagi negara. Karena jelas-jelas Yesus Barabas ini adalah seorang yang dikatakan sebagai seorang yang memusuhi negara. Mereka memberontak. Dia memimpin pemberontakan terhadap Romawi, penjajahan Romawi. Mereka tidak mau membayar upeti. Mereka sengaja menghambat perdagangan supaya lebih lancar, membunuh banyak orang. Coba kita bayangkan, kalau ini posisi yang harus kita pilih, siapa yang kita pilih? Yesus Barabas atau Yesus Sang Mesias atau Yesus Kristus untuk dibebaskan? Siapa yang kita pilih? Kita pasti memilih Yesus Kristus, karena dia tidak berdosa, karena tidak ada kesalahan apapun. Kalau bisa seorang Yesus Barabas ini cepat dihukum mati, karena memang kebiasaannya adalah selain daripada membebaskan satu orang,
ternyata kebiasaannya adalah pada hari Paskah, memang semua orang yang terkena kejahatannya, yang sudah dijatuhi hukuman mati, ini Barabas sudah dalam penjara sudah lama, tinggal menunggu hukuman mati, dan hukuman itu adalah hukuman salib. Jadi tiba-tiba berubah. Harusnya dia kesalib, tetapi dibebaskan. Malah waktu kita nonton filmnya ya, kayaknya happy sekali dia, sampai dia ketawa-ketawa. Ada sebuah perasaan sepertinya apa ya? Wah, senang sekali, bebas. Saya waktu lihat filmnya, sepertinya dia senang sekali. Aduh, saya jengkel juga. Kok seorang penjahat dibebaskan, Yesus Kristus menderita, ya saya jengkel. Tapi setelah saya pelajari, setelah saya mulai bergumul, kalau kemudian Yesus dibebaskan, Yesus Barabas yang disalibkan, siapa yang menyelamatkan kita? Bagi kita mengesalkan, kenapa seorang penjahat kemudian dibebaskan? Yang harusnya segera hukuman mati, dan Yesus harus segera diloloskan. Itu mengesalkan. Tetapi kemudian kita secara rohani berefleksi, sebetulnya itu terjadi pada kita. Kita mengesalkan sama seperti Yesus Barabas, yang layaknya naik ke salib, yang layaknya mati di sana, yang layaknya terkutuk di sana. Tetapi tanpa kita sadar, Yesus kemudian menggantikannya. Seakan-akan ini pertukaran. Ini pertukaran yang tidak layak. Orang yang benar ditukarkan dengan orang yang tidak benar. Yesus dicari kesalahannya tidak ditemukan. Yesus Barabas, nggak usah dicari kesalahannya, udah jelas kok orang di dalam hukuman, di dalam penjara terkenal karena kejahatannya. Tapi disinilah saya belajar, kalau bukan Yesus kesalib, kita semua pasti binasa. Kalau Yesus bukan ke sana, kita pasti binasa. Secara kasat mata kita melihat orang mempermainkan hukum, orang yang tidak bersalah kemudian disalibkan. Orang yang tidak bersalah diteriakan, seakan-akan kejahatannya besar sekali. Sehingga ayat dibacakan tadi dalam Yesaya, kita mengira dia kena tulah. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Dia yang benar menjadi tidak benar karena kita. Sehingga perjalanan menuju salib bercucuran, dapat dikatakan berlimpah. Bagaimana berkat-berkat Tuhan dialirkan kepada orang berdosa. Berkat Tuhan dialirkan kepada perempuan yang berbuat zina. Berkat Tuhan juga dialirkan kepada Sakeus pungut cukai. Berkat Tuhan juga dalam tanda kutip ya, saya nggak tahu bahwa ujung hidupnya daripada Yesus Barabas, apakah kemudian dia menerima anugerah Allah secara khusus. Tetapi dinikmati pada dia, seorang penjahat yang terkenal. Bahkan kalau kita perhatikan di kayu salib, ada seorang penyamun juga di sebelah kanan, mendapat berkat keselamatan daripada Tuhan. Bayangkan, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke salib, kita tahu kisahnya. Mereka pasti binasa, dan kita pasti binasa. Sehingga disitulah keagungan. Kenapa Allah diam? Kenapa Yesus diam? Karena disitulah justru kekuatannya. Disitulah dia meletakkan bahwa kebenarannya akan tersampaikan secara dalam kepada kita orang berdosa. Bayangkan kalau Yesus memberontak. Bayangkan kalau Yesus marah. Bayangkan kalau Yesus memanggil malaikat-malaikatnya. Sepertinya seorang hero yang luar biasa. Tetapi kita semua binasa. Maka sebetulnya ada saatnya kita tidak perlu memberontak. Ada saatnya kita tidak perlu marah. Kita mengizinkan Tuhan mengukir meskipun situasinya pahit. Kadang-kadang gak mudah. Kita ingin jengkel, kita ingin marah, kita punya kemampuan, tapi ya disitulah kita belajar menundukkan diri dalam satu rahasia Allah. Bahkan dikatakan karena
Sepertinya Pilatus ingin mencampuri. Istrinya mengirim pesan secara khusus kepada Pilatus. Dia berkata, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Mereka gelisah. Sebetulnya kalau orang melakukan ketidakbenaran, itu gelisah. Enggak secara langsung dia melakukan, mungkin dipakai oleh orang lain. Ada kegelisahan juga. Dalam bagian ini memang kita belajar bahwa kesalahan apapun, terkecil apapun yang kita lakukan terhadap Tuhan, itu membuat kita gelisah. Ya kalau memang hati nurani kita masih hidup, pasti kita gelisah. Pasti ada kegentaran. Tadi di dalam Yohanes dikatakan Pilatus sangat takut, karena mereka berkata dia mengaku diri sebagai anak Allah. Malah tambah takut, karena ada suatu kegentaran dalam hati. Nggak mungkinlah ada seorang yang secara sembrono mengaku diri sebagai anak Allah. Ini orang kafir, gentar. Tapi kadang-kadang kita perhatikan juga dalam fakta, orang yang sudah dekat dengan Tuhan, sepertinya melayani Tuhan, sama seperti imam tua-tua, tidak ada kegentaran, ketakutan di sana. Tetapi oleh hasutan imam-imam, kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Sebab semua berseru. Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Karena tidak ditemukan kesalahan, ya dia tanya, apa yang harus diperbuat? Tetap disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Jadi ngotot sekali. Dicek kesalahannya tidak ditemukan, kemudian kesalahannya, ya jangan sampai disalibkan lah. Mungkin dia dihukum, dicambuk lah minimal. Udah dibebaskan. Ternyata tetap ngotot, harus disalibkan. Kemudian kesalahan apa yang dia lakukan sehingga dia harus disalibkan? Karena kan seperti yang saya katakan tadi, enggak sembarangan orang menyalibkan orang lain. Ini hukuman mati. Dia dicap sebagai seorang penjahat kelas kakap yang memang pantas menerimanya. Tidak ditemukan dan mereka tidak bisa menjawab. Tapi jawabannya selalu dengan teriak, dengan kekuatan. Mereka berkata, ia harus disalibkan. Kemudian ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya akan sia-sia, malah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, tetapi yang terjadi adalah kemudian waktu dia coba berusaha, usaha itu menjadi sia-sia, timbul kekacauan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia membasuh tangannya. Oke, kalau kalian mengambil keputusan ini, saya tidak bersalah terhadap darah orang ini. Wah, dengan lantang mereka berkata apa? Mereka berkata bahwa biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ngeri ya? Mereka sudah kesetanan. Tidak ditemukan kejahatan Yesus, mereka tetap teriak. Lalu mereka kemudian ngotot. Padahal wali negeri berusaha untuk coba meredakan hati mereka. Malah timbul kekacauan yang luar biasa. Akhirnya wali negeri pun menyerah, memasukkan tangannya. Tapi kemudian mereka berkata bahwa darah itu tanggungkanlah kepada kami dan anak-anak kami. Berani mereka mengambil risiko yang sangat tinggi. Ada seorang pengkhotbah berkata, ratusan tahun kemudian, memang mereka tidak langsung menerima hukuman itu, tapi ratusan tahun kemudian, apa yang mereka katakan terjadi pada mereka? Pada saat apa? Pada saat Nazi Jerman
ada 6 juta orang Yahudi yang dibunuh pada waktu itu. Jadi jangan main-main waktu kita berkata, tanggungkanlah para kami. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mengerjakannya. Dan memang Tuhan membuktikannya. Kemudian ditanggungkan kepada keturunan mereka. 6 juta orang Yahudi meninggal, dibunuh pada waktu kejadian Holocaust. Dan ini bukan sesuatu yang main-main. Artinya bahwa pada saat kita tidak menerima Tuhan Yesus, pada saat kita menolak Tuhan Yesus, berarti kita memilih apa? Menanggungkan darah itu kepada kita. Kitalah yang binasa. Tetapi waktu kita memilih menyerahkan kepada Tuhan untuk menanggung kesalahan kita, menebus dosa kita, berarti kita minta supaya Dialah yang menanggung kesalahan kita. Maka sebetulnya dari salib itu Dia hadir menyatakan keadilannya. Orang yang tidak menerima Dia dihukum, orang yang menolak Dia dihukum. Tetapi orang yang menerima Dia, Alkitab berkata, diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Jadi sebetulnya mengalir kasih Allah dari salib itu kepada kita orang berdosa. Bukan hanya kepada Sakeus, bukan kepada perempuan yang berbuat zina, tetapi di salib itu pun Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pikir kita melakukan dosa, Tuhan tidak tahu. Ya sepertinya tidak tahu, tapi Tuhan berkata, Tuhan, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari salib itulah begitu banyak kemudian orang datang kepada Tuhan. Tentara Romawi sujud sembah, memohon ampun. Dan kemudian berita Injil disampaikan, orang bertobat kembali kepada Tuhan. Peristiwa salib ini menggetarkan hati kita. Seorang penjahat yang selama ini mungkin jarang dibahas oleh orang lain, tapi saya ingin membahas, itulah saya dan saudara. Seorang penjahat yang terkenal jahatnya. Mungkin tidak di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan terkenal jahatnya kita. Tapi Yesus menggantikan kita. Dari sanalah Dia mengalir kasih-Nya, mengalir pengampunannya, bahkan mengalirkan pengharapan kepada kita. Bayangkan kalau bukan Tuhan yang menuju salib, pasti kitalah yang tersalib. Bayangkan kalau bukan Yesus yang mati bagi kita, pasti kitalah yang binasa. Sehingga secara refleksi, saya ingin bagikan satu video bahwa Tuhan sudah menggantikan kita. Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Secara sederhana, maka dalam hidup ini, hiduplah dengan baik dan benar terhadap sesama kita. Jangan berpraduga, jangan berprasangka, tapi nilailah orang lain dengan cara yang benar. Ini refleksi dalam hidup kita. Mày này không phải. Mày bị gì còn này. Với bà con à.
ในจังหวัดอุ้ยมึงเยี่ยวหน้าร้านกูเหรอไอ้เป็นออกไปมันไปทำอะไรให้ปลานักหนามองหายเห็นแล้วสิโอ้ยมันไม่อยู่แล้ว Ya, pelajaran daripada video ini, Tuhan sudah mengasihi kita. Tapi dalam hari-hari kita seringkali kita mempunyai prasangka, bahkan memusuhi orang, yang karena memang mungkin dalam hati kita ini sudah dasarnya jengkel, akhirnya prasangka muncul, kemarahan, kebencian terhadap orang lain, terhadap teman kita, terhadap orang tua kita, terhadap rekan di kantor kita, terhadap suami, terhadap istri. Padahal sebetulnya kalau kita mau kembali kepada kasih Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Sekarang kita alirkan kasih itu kepada orang lain. Ini video sangat inspiratif
menolong kita untuk jangan berprasangka. Sepertinya dia tadi orang gila ya. Sepertinya dia mengganggu, bau. Tapi dituduh seakan-akan dia yang kencing, dia mengganggu dan sebagainya. Padahal justru dialah yang menjaga tokonya. Waktu orang mau merampok, waktu orang buang sampah, waktu orang kencing di depan tokonya, justru dialah yang menghalau. Apa yang ingin saya katakan berkaitan dengan yang saya sampaikan hari ini? Dan hubungan dengan Tuhan pun, kita sering berpikir bahwa Tuhan mengganggu kita, sehingga kita marah, kita kecewa. Tuhan bukan Tuhan yang menyenangkan. Tuhan jadi seakan-akan menjengkelkan dalam kehidupan kita. Dalam hubungan kita dengan orang lain, kita belajar kalau Tuhan sudah demikian mengampuni kita, marilah kita mengampuni orang lain. Kalau Tuhan sudah sedemikian mengasihi kita, marilah kita mengasihi orang lain juga. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai sedih mencari-cari lagi. Saya selalu katakan, jangan sampai terlambat. Kalau orang itu sudah pergi, mau nangis darah, kita nggak ada kesempatan lagi. Tapi saat kita masih hidup dan orang itu masih hidup, lakukanlah yang terbaik. Tuhan sudah menderita, Tuhan sudah mengasihi kita dan dengan kasih-Nya yang sempurna, sehingga patutlah seharusnya kita kembali kepada Dia. Tidak ada kata terlambat. Semasa kita masih hidup, ada kesempatan bagi kita datang kepada Tuhan, bertobat, mengasihi orang lain, melakukan tugas tanggung jawab kita dalam hari-hari kehidupan kita dalam pelayanan. Mari kita berdoa.